Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati, memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Proyek ini dilakukan untuk menguatkan berbagai kompetensi profil pelajar Pancasila. Penerapan kelima dalam kurikulum Merdeka dilatar belakangi oleh keresahan para pendidik dan praktisi pendidikan seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir. Mereka menyadari bahwa hal-hal di luar kelas dapat membantu peserta didik memahami bahwa pembelajaran memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah satu semester melakukan P5, maka pada saat waktunya pembagian rapot, panen karya akan dilakukan juga agar orang-orang siswa dari orang tua murid kelas lain dapat melihat hasil karya P5. Panen karya ini dimaksudkan sebagai ajang pencarian dan pengembangan dan potensi siswa. Dalam ajang peran karya ini, semua siswa mempersembahkan kemampuan dan olah seni budaya, kemampuan berpikir dan bertindak mandiri dengan cerdas, juga menampilkan produk kerajinan dan adalah bahan pangan. Apa yang kamu ketahui dan apa tanggapan kamu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila? P5 itu salah satu program dari kurikulum Merdeka yang mana tujuannya tuh untuk mewadahi kreativitas kita selama di sekolah itu. Terus kalau tanggapan aku soal P5, sebenarnya P5 itu dari segi tujuannya sebenarnya udah oke banget. Tapi mungkin di sini kalau menurut aku dari aplikasiannya sendiri masih agak kurang efektif. Setelah dilihat dari hasil panen karya kelas 10 kemarin, kelas kalian memenangkan juara 1 dalam acara panen karya. Maka apa yang memotivasi kalian untuk meraih juara? Sebenarnya waktu kita kelas 10 itu kita dapat 2 tema. Yang pertama itu berteknologi dan berekayasa untuk NKRI, yang kedua itu gaya hidup berkelanjutan. Nah, dari 2 tema ini kita coba cari kesinambungan antara 2 tema itu sampai akhirnya kita nemu konsep yang cukup bagus, cukup menarik, dan kita tertantang untuk merealisasikan si konsep itu, dan akhirnya kita termotivasi untuk menyukseskan si panen karya ini. Terima kasih. Apa tantangan terbesar kamu dalam menjalani P5? Kalau di tema pertama yang berteknologi dan berkaitan untuk NKRI itu tantangannya ada di merakit projectnya itu, karena kita kan nggak expert dalam soal perakitan gitu ya. Akhirnya kita harus banyak cari tahu caranya merakit sesuatu, merakit teknologi gitu. Kalau misalnya di tema yang kedua yang gaya hidup berkelanjutan, sebenarnya itu nggak begitu banyak challenge-nya karena kita cukup familiar sama temanya juga. Jadi buat tema kedua sih menurut aku cukup gampang. Jadi ya, panen karya tuh beneran bagus gara-gara bisa memperlihatkan kepada orang tua dan kelas lain juga yang ingin nonton atau melihat proyek profil Pancasila kelas kami. Juga orang tua juga bisa melihat nih perkembangan anaknya melalui proyek-proyek yang udah kita lalui, udah kita buat, dan bisa juga orang tua juga bisa melihat proyek-proyek anak kelas lain gimana sih perkembangan murid-murid SMA 3 Bandung. Nah, itu bisa kelihatan dari panen karya yang isinya tuh panen karya tuh untuk melihatkan hasil dari proyek profil Pancasila. Nah, tantangan aku buat ngerjain P5, apalagi di kelas 10 semester 1, kita mendapatkan tema itu teknologi. Nah, sebenarnya itu materi-materi yang ada di P5 itu kita kan harus mempelajari di luar pembelajaran ya. Jadi itu susah banget, kita kayak yang belum kita pelajari harus kita pelajari di luar pembelajaran. Kalau misalkan kerja kelompok dan lain-lain juga kan susah gara-gara kita udah ada les, udah ada pembelajaran di sekolah. Jadi susah untuk waktu kita tuh menyesuaikan terhadap P5-nya tuh kayak gimana. Kayak kerja kelompoknya tuh mau di hari apa, itu susah banget, dan kita harus mempelajari hal-hal yang baru yang kita belum pelajari. Itu susah banget sih. Nah, motivasi aku waktu kelas 10 buat ngegelarin panen karya ini gara-gara dukungan dari kelas-kelas juga sih, murid-murid kelas. Dan alhamdulillahnya emang proyek-proyek hasil kelas kita tuh pada bagus. Jadi itu memotivasi ke kitanya juga bahwa hasil-hasilnya udah bagus nih. Jadi panen karya juga kita harus tampil dengan lebih bagus lagi. Nah, kayak gitu. Jadi, apa tantangan terbesar kamu dalam menjalani P5? Tantangan terbesar aku dalam menjalani P5 itu untuk kumpul sama semua kelompok di luar jam pelajaran, karena itu susah banget bagi-bagi waktu untuk setiap orangnya. Jadi, tanggapan kamu tentang P5 tuh apa? P5 itu bisa meningkatkan kreativitas setiap dari kita, karena kita dituntut untuk memiliki ide-ide baru dalam setiap proyek yang harus kita buat.
Sekian berita yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton.